Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Para pemirsa, wabil khusus keluarga besar Mandua Kota Serang, marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat serta karunia-Nya jualah kita sampai saat ini masih diberi kenikmatan berupa sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan sampai saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan kita umatnya yang selalu mengikuti jejaknya hingga hari akhir dan senantiasa mengharapkan syafaatnya di akhirat kelak. Pada kesempatan ini ingin saya membicarakan tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Yang pertama tentang puasa, ini ada perintahnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian amalan lain, sholat tarawih, kemudian membaca dan menghantamkan Al-Quran, kemudian malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan yang terakhir zakat fitrah. Seperti sudah kita ketahui bersama, puasa ini ada perintahnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perintahnya sudah jelas dalam Al-Quran bahwa kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam bulan puasa itu atau bulan Ramadan ini ada amalan-amalan yang kita laksanakan. Pertama, diantaranya sholat tarawih. Banyak yang tidak mengetahui tentang keutamaan sholat tarawih. Ibadah yang hanya dilakukan di bulan Ramadan ini rupanya memiliki banyak keutamaan. Seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni dosa yang telah lampau. Dan untuk jumlah rakaat tarawih di berbagai musola dan masjid terdapat perbedaan dengan jumlah rakaat yang berbeda. Ada satu musola dengan musola lain, ada jumlahnya yang 11, 8 tarawih, 3 witir, kemudian ada yang jumlahnya 23, 20 tarawih dan 3 witir. Dua-duanya sangat baik, dapat mendapatkan pahala apabila kita mengerjakannya. Yang tidak mendapatkan pahala adalah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat tarawih. Kemudian amalan lain, tadarus Al-Quran. Ada 2 keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama, pahala berlipat seperti yang terdapat pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat dan membaca Al-Quran sedangkan ia terbata-bata serta kesulitan, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Yang keduanya, ya hadis riwayat Bukhari yang artinya, barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 1 kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim sebagai 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Begitu banyaknya pahala yang akan diterima ketika kita mengamalkan atau tadarus Al-Quran apabila kita mengerjakannya di bulan suci Ramadan.
Kemudian amalan lain yaitu eh, amalan ketika mengharapkan Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang penting yang terjadi pada bulan Ramadan yang dalam Al-Quran digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfis shahr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Tanajalul malaikat waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli am. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Menanti dan mengharapkan malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir, mari kita sama-sama memanfaatkan sisa-sisa Ramadan yang ada untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan amal kebaikan pada 10 malam terakhir Ramadan. Mari kita hidupkan dengan beribadah, itikaf di masjid bagi laki-laki, mungkin perempuan bisa di rumah, dan terus melakukan amal kebaikan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan di bulan Ramadan juga mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat ini perintahnya ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma taqaddamu bi anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basyir. Artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Para pemirsa wabil khusus keluarga besar Mandua Kota Serang, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Apabila dalam uraian tadi terdapat kebenaran, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila uraian tadi terdapat kesalahan, hal itu datangnya dari saya pribadi. Untuk itu, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.